Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Rabu 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, 31 Mei 2023 Masehi. Masalah ada dua jamaah di dua lantai masjidnya. Ada yang atas, ada yang bawah, di dua lantai. Ada dua kelompok melakukan sholat berjamaah. Sementing ada dua kelompok, sudah jelas, sebetulnya itu nggak begitu masalah. Ada dua kelompok melakukan sholat berjamaah, salah satunya di lantai atas dan satunya di lantai bawah. Ini kejadiannya seperti itu. Kemudian sebagian makmum yang di bawah mendengar salam sehingga mereka ikut salam. Ternyata salam yang mereka dengar itu adalah salam imam yang di atas. Jadi ketut imamnya yang lain, karena akan saling bersinggungan begitu, berdekatan. Terus bagaimana hukum sholatnya makmum yang di bawah, yaitu ikut salamnya imam yang di atas? Jawabnya adalah sholat mereka tidak batal dengan syarat tetap melanjutkan sholat bersama imam mereka sendiri-sendiri ya, dan masih wajib mengulang salam lagi setelah imamnya. Jadi karena keliru ikut salam, setelah ikut salam, bukan imam saya yang salam, ternyata ya diteruskan lagi sholatnya, sehingga kalau imamnya sudah salam dia baru salam lagi yang kedua. Oke. Masalah apa itu masker atau tutup hidung dan mulut bagi wanita ketika ikhram di masker. Pertanyaan, bagaimana hukum memakai masker bagi wanita yang sedang ikhram? Jawabnya, memakai masker bagi wanita yang sedang dalam keadaan ikhram, kalau karena adanya hajat adalah boleh. Kalau karena adanya hajat, sebetulnya nutup wajah itu haram ya, ketika ikhram itu haram, dia nggak boleh. Nah, kalau adanya hajat, mungkin karena dia itu sakit TBC atau gimana ya, atau waktu zaman itu kan ada apa namanya corona atau waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, karena nggak boleh keluar rumah. Karena adanya hajat, maka boleh tetapi tetap wajib membayar fidyahnya. Paham ya? Boleh tetapi tetap membayar fidyah. Maksudnya tidak haram, tapi membayar fidyahnya tetap. Itu kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, ya di samping dia itu haram, dosa. Wanita yang memakai kacamata ketika ikhram, hati ini harus diketahui bahwa wajah wanita ketika ikhram itu tidak boleh ditutup, haram ditutup. Dan tangannya, dan telapak tangannya itu juga tidak boleh ditutup. Nah, itu masalahnya. Lah kalau menutup itu bagaimana itu? Sekarang kacamata itu termasuk nutupi enggak? Nah, wanita memakai kacamata ketika ikhram. Bagaimana hukum memakai kacamata bagi seorang wanita yang sedang ikhram? Bagi wanita diperbolehkan memakai kacamata ketika ikhram karena tidak menempel langsung dengan wajah, kan masih ada renggangannya kacamatanya, sehingga tidak wajib membayar fidyah. Tidak membayar fidyah.
Ya, masalah umur hewan kurban. Berapakah umur hewan kurban? Jadi kalau kacamata itu nggak diperlukan, saya kira itu juga nggak usah pakai. Ya. Karena Imam Syafi'i sendiri itu malah mengatakan tetap wajib fidyah itu. Kalau kacamata itu nggak diperlukan, itu nggak usah pakai kacamata, nanti nggak boleh, apalagi hanya untuk bergaya-gaya saja, masih repot itu. Nanti ada, kalau bagi wanita itu boleh pakai pakaian yang berjahit, nanti tidak harus pakaian tanpa jahit, itu untuk laki-laki. Wanita pakaian berjahit boleh, yang tidak diperbolehkan adalah menutup wajah dan menutup kedua telapak tangan, itu yang nggak boleh. Masalah umur hewan kurban. Berapakah umur hewan kurban yang sah digunakan untuk kurban? Hewan yang sah digunakan untuk kurban. Jawabnya, kalau kambing kibas maka berumur 1 tahun sempurna atau sudah poel. 1 tahun sempurna. Sempurna itu artinya sudah 12 bulan lebih, atau pas atau lebih, atau sudah poel. Atau kalau kambingnya kambing Jawa itu atau bisa disebut kambing kacang, itu berumur 2 tahun sempurna, 2 tahun sempurna atau sudah poel. Kalau sapi berumur 2 tahun sempurna, kalau unta berumur 5 tahun sempurna. Ini mau kurban, nanti kalau milih kambing harus paham mulai ini. Si umurnya segitu. Segera kurban itu hanyalah amalan yang setahun itu hanya sekali. Dan kesempatan setahun sekali ini belum tentu bisa terulang kembali ya. Belum tentu terulang kembali untuk dirimu. Bisa jadi karena kamu tidak ada kesempatan lagi untuk berkorban karena nggak punya, ya. Bisa jadi ada satu permasalahan menjadikan kamu tidak bisa berkorban atau mati. Nah, nggak tahu dah. Makanya kalau kita ini ada kasih kesempatan, itu jangan cepat segera yang diamalkan. Hari ini aku bisa mondok, nanti kalau sudah umur 30 itu udah nggak bisa mondok. Nah, makanya mumpung kesempatan sungguh-sungguh belajarnya. Nanti kalau sudah umur 30 ya dah, 30 atau 25 ke atas itu ndang cepat-cepat nikah. Mumpung masih ganteng. Kalau jelek nanti nggak laku. Cepat nikah. Nah, nanti kalau sudah umur 40 itu, sebelum umur 40 itu juga persiapan juga. Dibiasakan amal-amal agama itu sudah lengkap. Salat qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, salat tasbih, salat tahajud, sedekah. Itu semua rukun Islam tunaikan, dan juga sunnah-sunnahnya ditunaikan. Berarti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah mumpung masih kuat. Suatu hari nggak kuat loh itu. Kalau udah tua juga nggak kuat juga. Mumpung masih kita ini punya duit seperti sedekah. Mumpung masih sehat dibuat amalan. Berbeda loh kalau orang itu masih sehat, orang itu masih muda dibuat amalan, itu berbeda kalau orang sudah tua. Karena masa muda itu masa yang kuat, maka khusus nanti di akhirat itu ada pertanyaan khusus mengenai masa muda. Dibuat kemana kamu masa mudamu? Jangan ditanya itu. Ada di antara 4 pertanyaan yang ditanyakan nanti di akhirat adalah masa muda, harta diperoleh dari mana,
diinfakkan kemana, kemudian ilmu sudah diamalkan atau belum. Ini 4 perkara ini mesti akan ditanyakan nanti di akhirat. Itu setelah pertanyaan kubur. Nanti di akhirat masih ditanya seperti itu juga. Khusus masa muda. Maka orang muda ini kalau sudah masanya itu dihabiskan untuk ibadah, itu akan dikasih tempat khusus nanti oleh Allah. Di antara 7 orang yang akan dikasih naungan oleh Allah itu adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan selalu ibadah kepada Allah. Wasabun nasya'a fi ibadatillah, imam yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seorang yang mensedekahkan dengan betul-betul sir sampai tidak ada orang yang tahu, ya ta? Seorang yang beribadah dia ini sampai nangis, orang-orang sama tidur dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda ini mulai mudanya sudah terus tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ini orang-orang istimewa. Ini bukan orang biasa, orang-orang istimewa. Jadi itulah, maka mumpung kalian itu muda dan kesempatan itu waktu muda. Nanti kalau sudah kadung tua itu sudah nggak dapat kesempatan ini. Mau jadi imam yang adil nggak bisa jadi imam kan? Mau jadi apa? Masih ada satu lagi kesempatannya, yaitu 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, pisahan juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul karena cinta Allah. Jadi siapa ini? Ya orang-orang yang kumpul karena ibadah, berkumpul karena dakwah. Itulah orang-orang seperti ini. Dan lagi, kalau kamu ini mulai mudanya tidak biasa ibadah, apa ya sih biasa mendapatkan ini? Ya amalan yang tadi. Dan seseorang yang dia itu bermunajat, taqarrub kepada Allah, terus nangis, sampai nangis. Waktu mudanya saja nggak pernah kenal Gusti Allah, masa tuanya jadi wali. Ya itu ya langka. Ya Allah bisa saja buat, tapi itu seperti itu kan langka. Makanya hendaknya itu diamalkan. Waktu muda itu waktu pendidikan, didik membiasakan sedekah, didik diri kita ini membiasakan ibadah, membiasakan kumpul hanya karena Allah, membiasakan berdoa sampai nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Itu waktu muda itu. Kalau ini waktu muda kamu bisa berhasil mendidik dirimu kayak begitu, nanti waktu tuanya mudah, lebih mudah lagi. Karena sudah jadi kebiasaan. Susah loh, didik diri kita itu susah. Diri sendiri kamu susah. Aku tanya aja. Siapa di antara kalian ini dalam 1 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah? Angkat tangan. Ayo, siapa sing berani? Berani juga, paling juga nggak ngerti. Jamaah di masjid loh. Bukan jamaah sendiri di kamar nggak kanggo saja, jamaah di masjid. Ayo, soft awal. Coba maka coba, wong kita ini sudah hidup kita di masjid, di pondok, itu saja itu masih ketinggalan sholat jamaah. Bagaimana kalau kita sudah nanti lepas dari pondok, lepas dari masjid, sana berkumpul di rumah, sedangkan di rumah itu harus berkumpul dengan ahlu dunia juga, pikir dunia, bicara dunia. Itu perang sesungguhnya nanti ketika sudah di rumah itu. Kalau di sini masih enak, walaupun tidur ada yang membangunkan, ya kan? Walaupun malas tetap ada yang maksa. Sini paling enak di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah.